Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan terikat lahir batin kepadamu. Jadi walaupun perpisahan itu terjadi setiap saat, setiap detik, mantan selalu memikirkan kita. Ya, kenapa? Nah, jadi ada sebabnya, dan itu adalah penanda bahwa biarpun sepertinya mantan bahagia tuh, bersama pasangan barunya, bersama orang ketiga, tapi setiap saat dia deg-degan tuh. Ya, dia khawatir dan dia selalu teringat kepada kita. Yang pertama ya, tandanya adalah ketika kita ini terlalu banyak mengetahui tentang mantan. Semua rahasia-rahasia mantan itu ada di kita. Ya, semua rahasia mantan itu ada di tangan kita. Jadi kita tahu terlalu banyak. Sementara pada sisi yang lain, mantan tidak pernah mengakui kehadiran kita. Ya, dia dengan pasangan barunya. Dia mengaku bahwa dia masih single. Ya, ataupun kalau dia sudah punya mantan sebelumnya dia cerita, tapi dia tidak pernah menceritakan tentang kita. Dia sadar betul bahwa semua rahasianya ada di kita, dan itu membuat dia secara otomatis terikat lahir batin dengan kita. Batinnya selalu teringat, ya, selalu deg-degan. Dia khawatir kalau kita bocor, kalau kita kelepasan menceritakan kepada orang lain dan seterusnya, yang akan sampai ke telinga pasangannya. Bagaimana dia tidak khawatir ya? Dia cemas tuh kalau sampai apa yang kita ketahui, atau paling tidak bahwa kita bersama dengan mantan itu kita ceritakan, ya, kita buka begitu, maka hubungannya dengan pasangan barunya bisa berantakan. Kalau dia sudah berkeluarga, pernikahannya bisa berantakan, bahkan mungkin juga akan berpengaruh kepada karirnya, pekerjaannya juga bisa berantakan. Nah, ya, itu batinnya. Zahirnya, dia butuh untuk terus memantau kita, memata-matai kita. Kalau kita posting sesuatu di media sosial yang berhubungan, paling tidak dengan masa-masa saat masih bersama dia. Misal kita memakai jaket yang pernah dia berikan, kita memakai kacamata yang pernah dia belikan, dan kita ceritakan tentang jaket ini adalah jaket kesukaan saya. Kacamata ini memiliki kenangan yang sangat besar bagi saya. Itu harus dia pantau terus tuh. Maka zahirnya selalu memata-matai kita, batinnya selalu deg-degan. Jangan sampai kita kelepasan ngomong yang akan berpengaruh kepada kehidupan dia pada saat ini. Kan otomatis dia jadi terikat terus dengan kita. Ya. Nah, jadi itu tandanya yang pertama, ketika kita ini adalah orang yang memegang seluruh rahasia hidup mantan. Ada di kita semua. Ya.
Dan kita mungkin masih berharap agar dia sadar. Karena itu kita masih memegang teguh seluruh rahasia-rahasia dia. Ya, kita berharap dia menyadari apa yang sudah dia lakukan kepada kita, kita berharap dia kembali. Ya, karena itu bersama kita rahasia hidupnya baik-baik saja kan? Dengan harapan kalau dia sadar, ya. Kalau dia tidak sadar, tidak tahu nanti apa yang terjadi. Nah, kemudian tandanya yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi tadi yang pertama kita adalah orang yang memegang seluruh rahasia hidup mantan. Bahkan berapa hutang mantan hutang di mana saja, termasuk masih berhutang ke kita, semuanya kan kita yang tahu. Dan itu membuat mantan terikat lahir batin dengan kita selamanya. Selalu deg-degan tuh, memikirkan kita. Jangan sampai misal kita bercerita tentang hutang-hutang dia kepada kita dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita tidak pernah melepaskan nama mantan dari doa-doa kita. Nama mantan selalu ada di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Itu bagaimana dia tidak terikat lahir batin, sementara doa kita itu kan mengikat dia. Doa kita itu akan memagari dia. Doa kita itu akan menyentuh hatinya. Jadi saat kita menyebut nama mantan di dalam doa-doa kita, doa kita itu menyentuh hati mantan, ya, mengikat mantan dengan sangat kuat, sehingga ikatan batin kita dan mantan itu dari waktu ke waktu akan semakin kuat. Memagari mantan, ya, agar tidak bisa menjauh dari kita, itu tanpa kita sadari. Ya, saat kita terus menyebut mantan di dalam doa-doa kita. Apalagi ketika mantan pernah menzolimi kita. Ya, mantan ini adalah orang yang mengkhianati kita. Ketika kita berdoa, itu pengaruhnya akan berkali-kali lipat lebih besar pada diri mantan. Karena apa? Karena doa orang yang terzolimi, orang yang terkhianati, itu adalah doa yang mustajab. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiron, fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya. Itu orang yang fajir. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat. Tetapi ketika dia terzolimi, doanya terkabul. Maka karena mantan menzolimi kita, saat kita menyebut namanya, maka pengaruh kepada batinnya akan sangat kuat. Ya, doa kita itu akan mengikat batinnya lebih erat dan memagari dia agar tidak menjauh dari kita. Ya, dan seperti yang sering kita bahas, doa orang yang terzolimi itu akan kejadian kepada orang yang sudah menzoliminya. Apapun yang kita inginkan terjadi pada mantan akan terjadi. Maka
berdoalah agar dia sadar dan dia kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.